Halo, jumpa lagi bersama kami dari Total Quality Indonesia. Di acara Success Talk kali ini ada yang spesial karena kita bertemu langsung oleh seseorang yang sangat luar biasa. Nah, dalam kali ini kita akan belajar banyak dari pemenang Best HRD 2019-2020 ya. Luar biasa sekali. Kami juga mengucapkan selamat kepada pemenang, yaitu Ibu Ari dari Karya Idaman Bersama. Luar biasa. Oke, tepuk tangan ya. Oke. Nah, di tengah-tengah kita saat ini telah hadir seseorang yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ibu Ari. Halo Ibu Ari. Ya. Ya, selamat siang. Selamat siang Pak Soleh. Terima kasih ya atas kesempatannya agar kami bisa berkunjung ke Karya Idaman Bersama. Dalam kesempatan ini kita akan belajar banyak dari Ibu Ari. Kayak gitu ya Bu ya. Luar biasa. Luar biasa. Oke. Nah Ibu Ari, saya ingin tanya ya. Ibu Ari ini kan sebagai Best HRD dari 2019-2020. Nah, pasti banyak proses-proses dalam hal bagaimana bisa mencapai menjadi pemenang atau Best HRD, ya kan? Dan kira-kira motivasi apa yang mendorong sehingga Ibu itu maju untuk kompetisi menjadi Best HRD sampai saat ini? Nah, itu apa sih prosesnya? Proses awalnya saya mengikuti program Total Quality, ya, Agent of Change dimulai di tahun 2014. Perubahan-perubahan sebelumnya memang sangat luar biasa, terutama di pencapaian target produksi, mulai dari 52.000 hingga saat ini mencapai 94.000. 94.000. Luar biasa. Iya. Untuk yang mendorong saya mengikuti kompetisi ini, saya memang perlu banyak belajar ya, dan bekerja sama dengan tim AOC yang ada di PT Karya Idaman Bersama, gimana caranya bisa memotivasi karyawan dan meningkatkan berpikir positif untuk pencapaian target. Seperti itu. Oke. Nah, dalam hal ini dari HRD sendiri ya, itu apa sih yang selalu Ibu lakukan? Ya, tentu saja yang menilai kan orang lain. Iya. Apa yang Ibu lakukan dalam hal menjalankan tanggung jawab sebagai HRD? Sebagai Departemen HRD memberikan pelatihan-pelatihan ya khusus yang berhubungan dengan pencapaian target di produksi, dan memberikan motivasi-motivasi yang bisa merubah SDM ya yang ada, dan bisa bekerja sama dengan tim. Dengan tim ya. Kalau berbicara tim kan pasti antar departemen. Iya, antar departemen. Nah, kira-kira setelah adanya Agent of Change yang terbentuk, itu apa sih kelebihannya dibanding sebelumnya gitu? Kelebihannya sangat pesat ya, dari mulai SDM-nya yang cukup ya, sekarang sudah menjadi luar biasa ya. Kerjasamanya juga termasuk dari orang yang biasa menjadi luar biasa. Iya. Oke, sehingga target-targetnya tercapai. Tercapai, iya. Ini kira-kira mulai terbentuk Agent of Change kerjasama dengan Total Quality itu sekitar tahun 2014 ya? Iya, betul. Luar biasa. Sampai sekarang kalau kita lihat ya sekitar 6 tahun ya Bu ya? 6 tahun. Tapi iya. Salut untuk Karya Idaman Bersama ini, Agent of Change-nya jalan sampai sekarang. Akhirnya target pun bisa dilaluinya. Nah, ini luar biasa sekali dari Ibu Ari. Nah, ini oke, saya ingin tanya juga Bu Ari ya. Kira-kira apa sih yang mensupport Ibu, mungkin dari internal atau eksternal, sehingga Ibu Ari ini bisa menjadi Best HRD? Saya dapat support dan dukungan ya, terutama dari direksi, pimpinan, tim AOC, karyawan, juga teman sesama HR ya, dari perusahaan lain, serta dari keluarga yang turut mendukung dengan bantuan semangat Iya. Ya. Ini kalau saya lihat beberapa support itu kan orang-orang yang sangat penting juga ya, apalagi dari pimpinan ya, sangat mensupport sekali. Ini adalah satu hal yang penting ya dalam sebuah perusahaan. Misalkan karyawannya sudah semangat, maka harus ditunjang dengan direksi yang juga ikut berpartisipasi atau mendukung di dalamnya. Kayak gitu ya, iya, betul. Nah, baik, saya akan tanya selanjutnya Ibu Ari ya. Ibu Ari ini dalam hal berinovasi, mungkin ada stage-stage khusus ataupun juga penerapannya bagaimana dalam hal menjalankan inovasi ini
untuk kemajuan karya idaman bersama. Apa saja yang dilakukan? Saya menerapkan state yang ada di perusahaan. Yang pertama menciptakan sistem rekrutmen dan meningkatkan kemampuan karyawan. Kemudian meningkatkan pola pikir positif pada pencapaian target. Kemudian yang ketiga menekan good employer turnover. Kemudian yang keempat menciptakan lingkungan bersih dan sehat. Dan inovasi yang saya lakukan di perusahaan, inovasi sistem kerja, inovasi produktivitas, inovasi kepuasan kerja, dan inovasi budaya kerja. Oke, luar biasa sekali ya, inovasinya banyak sekali. Nah, ini menjadi pertanyaan penting ya Bu Arya. Banyak perusahaan itu mempunyai program, tetapi program itu tidak bisa sampai ke tepat sasaran, sehingga program itu tidak jalan. Nah, langkah apa yang dilakukan Bu Ari sehingga program ini bisa sampai kepada karyawan yang ditunjuk kayak gitu? Ya, secara saya untuk menyampaikan ke karyawan setiap pagi di tempat kami ada briefing. Jadi 10 menit sebelum masuk kerja ada briefing pagi. Itu yang paling utama ya. Terus kemudian ada program-program yang memang yang diadakan, program-program untuk program-program HR ya, yang disampaikan ke tim AOC ya, dilakukan dengan cara meeting gitu ya setiap bulan ya. Nah, kan dilakukan meeting setiap bulan sama briefing pagi ya Bu? Iya, briefing pagi. Oke. Nah, pada waktu briefing pagi itu apakah hanya beberapa departemen atau semuanya? Semuanya. Semua departemen? Iya, semua departemen. Oke, sehingga pesan itu bisa mudah tersosialisasikan. Iya, tersosialisasikan. Oke, luar biasa ya. Itu adalah beberapa poin yang disampaikan Bu Arya. Kalau ingin mencapai program-program dari perusahaan, ya dengan briefing-briefing, hal sederhana gitu ya Bu ya. Tapi sangat berdampak sekali ya Bu. Sangat berdampak sekali. Sangat berdampak. Nah, bagaimana peran agent of change di situ? Peran agent of change itu ada jadwal ya Pak ya. Setiap 1 bulan sekali dia harus menyampaikan program-programnya. Itu juga termasuk mensosialisasikan programnya dia. Kapan dilaksanakannya gitu. Oke, wah luar biasa sekali. Nah, kira-kira ini Bu Ari, apa sih yang mendasari sehingga inovasi ini harus diterapkan di perusahaan ini? Itu apa yang mendasari? Yang menjadi dasar inovasi adalah menciptakan SDM unggul demi tercapainya industri 4.0 yang produktif. Dan yang melatar belakangi sehingga muncul karena mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan perusahaan. Oke, luar biasa ya. Karena kalau sekarang kan era percepatan ya Bu. Kalau kita tidak segera membuat program dan menjalankannya, ya siap-siap kita tertinggal oleh perusahaan lain. Iya, betul Pak. Luar biasa sekali. Nah, oke, saat ini saya ingin tanya lagi Bu Arya, bagaimanakah tanggapan dari karyawan yang lain, bahkan dari direksi mengenai inovasi yang Ibu lakukan? Itu seperti apa tanggapannya? Respon yang kooperatif. Jadi sebelum Departemen HR melakukan inovasi, kami membangun kepemimpinan, komunikasi kepemimpinan. Dan yang dimaksud komunikasi kepemimpinan itu adalah komunikasi yang dilakukan pemimpin dan orang-orangnya. Dan AOC selalu mendukung dan selalu membantu pencapaian target HR. Oh, luar biasa sekali ya. Terutama peran penting dari agent of change itu sangat membantu sekali ya. Nah, ini saya ingin tanya Bu Ari, bagaimanakah kesesuaian targetnya setelah diterapkan inovasi yang Ibu lakukan? Sebelumnya bagaimana dan setelahnya itu bagaimana dampaknya? Dampaknya yang pertama permintaan karyawan ya, yang sangat banyak dengan kebutuhan yang dipersyaratkan harus mempunyai skill ya. Dari permintaan karyawan itu 1 bulan sebelumnya, yang sebelumnya itu tidak tercapai, bisa 50%, sehingga mengalami kesulitan pada saat perekrutan. Maka saya membuka land training jahit untuk meningkatkan skill yang dibutuhkan, terutama di jahit dan di PKT. Ya, kemudian juga pengaruhnya saya membuka training jahit itu bisa mengurangi reject. Kalau membahas reject nih ya, karena dari dampak teman-teman ini kan skill kemampuannya kan bagus sekali, sehingga berdampak dari pengurangan di rejectnya ya.
Nah untuk ini, untuk training ini, itu apakah dilakukan hanya beberapa orang untuk karyawan baru ataupun juga diikutkan mungkin karyawan-karyawan yang lain? Ya, di tempat land training jahit itu memang untuk karyawan baru dan bisa dibuat untuk karyawan lama. Karyawan lama yang mengalami reject kayak gitu ya? Iya, Pak, ya? mengalami reject. Reject banyak baru Reject di banyak. training kayak gitu. Ya, jadi saya setiap bulan kan ada meeting reject. Jadi rejectnya itu tentang apa saja. Kebanyakan memang selama ini di jahitan. Jahitannya ada yang miring, yang tidak langkah jahitannya tidak sesuai. Maka saya adakan pelatihan jahit dengan bisa atau menguasai semua jenis mesin jahit yang ada. Oke, luar biasa Iya. sekali ya. Jadi dari beberapa mungkin karyawan lama yang masih banyak reject, tetap diikutkan training. Iya. Ya? Nah dampaknya ya setelah diadakan training, bagaimanakah tingkat dari rejectnya itu rejectnya itu, apakah mengalami tetap atau mengalami perubahan? Pasti mengalami penurunan. Jadi bisa sampai 72%. 72%. Iya. Wah, luar Iya. biasa sekali. Itu juga dilihat dari artikel ya. Kalau produk tempat kami tas, jadi artikel kebanyakan artikel A gitu. Jadi yang banyak mengalami reject. Tidak semua artikel itu dia mengalami reject. Oke, luar biasa sekali ya. Nah itu adalah beberapa inovasi. Dilakukan satu inovasi, kita Ibu Ari membuat training untuk jahit. Dampaknya adalah pengurangan reject hingga 72%. Nah, luar biasa sekali ya. Nah sekarang ini saya ingin tanya Ibu Ari. Nah menurut Ibu Ari, dengan adanya Ibu ini mengikuti BES HRD, nah itu apakah bisa membantu dari segi Departemen HRD bahkan dari perusahaan? Sangat membantu sih. Sangat membantu Sangat sekali, membantu ya? sekali. Jadi intinya itu juga membuat Ibu ini semangat dan juga teman-teman yang lain. Iya. Oke. Kira-kira bagaimana responnya? Senang ataupun bagaimana itu? Responnya sih seneng ya. Terus selamatan bilangnya gitu, selamatan gitu. Tapi saya sebelumnya itu saya kena prank. Saya kan nggak tahu. Iya. Bu Ari sebagai HRD itu kan pasti ada beberapa hambatan. Kira-kira apakah hambatannya dan bagaimana solusinya? Ya, sedikit hambatan saya hadapi dalam mengimplementasikan iya terhadap kompetensi SDM yang cukup dan menyeimbangkan antara SDM dengan fasilitas serta lingkungan kerja. Lingkungan kerja. Iya. Oke. Nah, solusinya apa yang dilakukan? Solusinya yang saya lakukan ya komunikasi antar departemen dan pimpinan serta karyawan. Oke, luar biasa. Jadi intinya komunikasi itu sangat penting ya. Sangat penting. Komunikasi antar karyawan, departemen, bahkan dari pimpinan perusahaan. Iya. Itu. Oke, luar biasa sekali. Itu adalah beberapa poin yang kita dapatkan dari Ibu Ari sebagai pemenang BES HRD di Karya Idaman Bersama. Yang pertama yang harus Ibu lakukan adalah beliau ini menciptakan inovasi. Nah, setelah terciptanya inovasi, maka Bu Ari ini harus mengimplementasikan. Maka solusinya adalah Ibu Ari menjalin komunikasi yang baik dengan karyawan, bahkan dengan antar departemen. Dan yang paling penting adalah agent of change itu sangat berperan aktif dalam hal menjalankan program-program yang Ibu Ari sampaikan. Seperti itu ya. Dukungan dari direksi juga sangat dibutuhkan. Baik, itu adalah sharing-sharing yang sangat luar biasa dari Ibu Ari sebagai BES HRD di Karya Idaman Bersama. Nah, di sesi terakhir ini Bu Ari mungkin ada beberapa kata yang mau disampaikan untuk teman-teman yang ada di rumah atau mungkin juga untuk kita semuanya mungkin bisa disampaikan. Terima kasih Pak Soleh untuk Ya. kesempatan ini. Terima kasih kepada tim AOC yang telah mendukung saya. Terima kasih kepada Bapak Devi dan Bu Yuwita juga mendukung saya, serta terima kasih kepada Total Quality Indonesia untuk apresiasi AOC Championship yang luar biasa. Dan semoga ke depan juara kembali, maju, sukses dan luar biasa. Oke, luar biasa ya. Pasti bisa menjadi juara lagi ya Bu ya. Harus ya. Harus, Ya, iya. itu luar biasa sekali. Nah teman semua, terima kasih sekali lagi ya untuk Ibu Arya atas waktunya dan sharing-sharing yang sangat luar biasa.
Nah teman-teman semua, itu adalah sharing yang sangat luar biasa dari Ibu Ari, dan semoga kita bisa menjadi mengambil inspirasi dari apa yang beliau sampaikan. Ya, selamat sekali lagi untuk Ibu Ari atas pemenang menjadi Best HRD AOC Championship dari karya Idaman Bersama. Demikian Success Talk kali ini. Dan kita akan menutup sesi yang sangat luar biasa ini ya Bu ya, dengan salam apa kabar seperti itu ya. Oke, saya sapa ya. Oke, apa kabar? Sukses. Perkenalkan, nama saya Pak Devi, ya, CEO dari PT Karya Idaman Bersama. Saya ingin membahas kali ini tentang AOC Championship. Ya, jadi secara overall ini championship ini sangat berguna sekali bagi seluruh perusahaan yang ikut serta, karena tim-timnya terpacu untuk mendapatkan pasti rewardnya. Jadi mereka secara nggak langsung bermanfaat bagi kinerja perusahaan itu sendiri. Ya. Specifically kita kali ini menang di kategori Best HRD. Ya. Jadi Best HRD kita memperoleh nomor 1 ya di dalam kompetisi ini. Jadi saya sangat senang sekali ya, dan berterima kasih kepada TQ yang sudah mengadakan ini juga kompetisinya. Ya, saya ingin membahas Best HRD ini adalah departemen yang sangat krusial, terutama pada saat kondisi pandemi ini ya. Jadi kompetisi ini sekarang berbarengan pada saat pandemi, di mana ekonomi, permintaan semua, bukan cuma Indonesia aja, seluruh dunia itu hampir semuanya melemah. Dan hampir semua industri terkena dampaknya. Nah, peran HRD pada saat ini adalah sangat krusial, terutama bagi perusahaan PT KIB ini, karena kita bergerak di bidang fashion. Ya, jadi bidang fashion ini adalah satu bidang yang kita ketahui adalah bidang musiman. Ya, jadi kalau ada permintaan yang banyak, kita juga harus perlu tenaga kerja yang banyak. Pas kalau ada low season, kita juga harus mengurangi orang. Jadi ini harus fleksibel. Disinilah peran HRD itu sangat diperlukan. Ya, selamat kepada Bu Ari, HRD PT KIB, atas tercapainya nomor 1 Best HRD di AOC Championship tahun 2020 ya. Enjoy the reward. Ya, jadi memang sudah layak Anda mendapatkan itu. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih juga pada AOC Championship dan TQ yang sudah mengadakan lomba ini. Semoga lomba ini ada terus sehingga kita bisa tetap terpacu dan menjaga motivasi untuk tetap lebih baik dari tahun sebelumnya. Thank you.